Oke, kali ini nerusin alur cerita dari manhwa Demonic Evolution yang part ke-6. Langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ang terpisah dari timnya dan menuju ke kota Peter sendirian yang saat ini sudah rata dengan tanah. Dihancurkan gelombang demon tingkat tinggi. Ang tidak bisa menyelamatkan satu penyintas yang tersisa dan mulai maju menerjang demon tanpa sirip yang masih ada di sana. Ang dengan elemen api barunya dengan ahli membuat sebuah bola api kecil yang menghasilkan ledakan besar menghancurkan demon tanpa sirip begitu banyak. Ledakan demon terus terjadi. Ang berhenti berlari. Ang mengerti mengumpulkan api di belakang tubuhnya akan memberikan kecepatan tambahan. Dia juga bisa menggunakan bubuk fosfor dan memicu ledakan. Tapi sayangnya Ang tidak bisa terbang saat menggunakannya. Ang menuju ke salah satu demon yang terdorong ke atas langit. Ang mencengkram tubuhnya dan akan mencoba melapisi api pada tubuh demon tersebut. Ang melemparkan demon itu menuju ke bawah tanah. Kejutan, demon yang dilapisi api itu mulai meledak. Ledakannya pun tidak main-main. Ang sangat senang dengan karyanya kalau dia memadatkan api dan melapisinya pada tubuh demon, itu akan menjadi demon bom. Tampaknya Ang semakin tertarik dengan berkreasi pada elemen api. Ide-ide muncul di kepalanya. Demon tanpa sirip yang melihat itu mulai ketakutan dan berlari kabur dari Ang. Ang yang melihat itu tentu saja tidak akan membiarkan mereka kabur. Ang sudah terjun ke sana dan menghancurkan setiap demon yang ada. Setelah berhasil membersihkan sisa demon tanpa sirip, Ang mengatakan awalnya akan menuju ke kota Peter dengan timnya. Yao Tang bilang ke sini untuk mengambil kristal energi untuk pasokan kota Helios. Dan Ang penasaran bagaimana kondisi mereka saat ini. Saat ini energi kota Helios hanya sanggup untuk 3 bulan saja. Sayangnya jalan menuju ke kota Peter sudah tertutup. Jika mereka tidak membawa kristal energi, kota Helios akan diterjang bahaya. Ang harus ke tempat penyimpanan kristal energi di sini dan membawanya setidaknya 1 buah untuk kota Helios. Ang memikirkan cara apa untuk mencarinya dan agar tidak harus berlarian tanpa arah. Ang harus memaksimalkan semua kekuatan yang dia punya saat ini. Saat itu dia mengingat bisa menggunakan elemen kayu. Kristal energi adalah inti semua kristal yang dikumpulkan. Jadi pasti ada energi yang bisa dia lacak. Kayu Ang mulai merambat ke bawah tanah untuk mencari energi. Ang akan menyebarkan saraf ke seluruh kota mencari energi tersebut. Dan dengan ini Ang bisa mendeteksi lokasi kristal dengan benar. Setelah itu tanpa Ang berkonsentrasi penuh untuk mencarinya. Sampai menyelimuti tubuhnya dengan elemen kayu. Sampai ada kayu yang berhasil menemukan tempatnya. Ang langsung berlari menuju ke sana. Tempat itu ada di bawah tanah. Energi di sana melemah, tapi harusnya terlindungi dengan baik. Ang sudah menuju ke salah satu lubang di situ dan melompat turun ke bawah tanah. Di dalam jatuhnya, Ang melihat adanya mesin yang dia yakini sebagai tempat penyimpanan. Sampai di bawah, Ang melihat sistem yang digunakan untuk mengolah energi kota Rengbek. Itu terlihat cukup bagus, tapi bagaimana dengan kondisi energi kristalnya? Saat itu ada siaran otomatis yang terus berbunyi, menyuruh seluruh prajurit untuk melindungi kristal energi. Ang yang mendengar itu tahu pasti di arah sana kristalnya berada. Ang menuju ke lokasi di mana kristal energi disimpan dan tidak tahu berapa banyak kristal energi yang mereka simpan. Sampai di dalam, Ang melotot kaget. Di dalam ada kristal energi berbagai macam, tapi sudah dalam kondisi dihancurkan. Dan ada prajurit yang melindunginya pun sudah dikalahkan. Ang sangat marah. Demon itu menghancurkan semuanya. Prajurit di sini pasti gugur untuk melindungi kristal. Ang memikirkan, serangan demon ini begitu terstruktur. Demon masuk ke sini menghancurkan semua kristal energi. Mereka pasti sudah diperintahkan untuk menyerang tempat ini.
Dibandingkan demon sebelumnya, demon ini cukup pintar. Setelah melihat-lihat, Ang bilang tidak ada kristal yang selamat dan harus pergi ke base militer untuk mencari suplai peralatan. Ang harus mencari kristal energi sebelum pulang ke kota Helios. Jika Yao Tang dan timnya mendapatkan masalah, maka kota Helios akan jatuh di dalam bahaya dan banyak nyawa yang akan terancam. Ang berencana akan mencari kota baru di dalam 3 bulan ini, lalu membawa pulang kristal energi ke kota Helios. Setelah itu di ruangan dengan nama Stasiun Persiapan Pertarungan, muncul sebuah mobil yang keluar dari situ. Ternyata Ang yang mengendarai mobil tersebut. Ang langsung keluar dari kota Peter. Dengan kacamata hitamnya, Ang akan mencari kota baru. Ang yang mengendarai mobil itu melihat kekacauan di luar kota yang tak pernah dia tahu, dan kabut akan menebal saat malam hari. Ang berada di padang gurun, kota besar yang ditutupi oleh badai pasir. Semua gedung-gedung rusak ini pernah hidup sebelumnya, tapi tempat itu sudah mungkin menjadi sarang demon. Ang melihat peta yang dia bawa. Kota berikutnya pasti sesuai map di sini, berada di tanda panah itu. Di suatu tempat ada seseorang yang melihat kedatangan Ang. Orang itu memotong tali yang dia persiapkan. Ang kaget melihat bongkahan kayu yang terjatuh tepat di depannya. Ang dengan cepat memutar mobilnya untuk menghindari kayu-kayu itu, dan Ang berhasil menghindarinya. Dia terpaksa berhenti untuk mengecek apa yang terjadi. Ang sudah turun dari mobilnya. Dia penasaran apa itu. Dia melihat ada kayu dan ada tali di situ. Pasti bukan ular demon. Apakah mungkin saat itu ada orang yang datang dan menyuruh Ang untuk tidak bergerak? Perempuan itu menodongkan senjatanya ke Ang dan bertanya siapa Ang. Apakah dia dari tim hunting? Sebutkan namamu. Tim hunting, prajurit manusia yang tidak pernah hidup di dalam kota. Mereka ini hidup di tempat yang terasingkan dan kemampuan mereka cenderung cukup tinggi. Ang menyayangkan tebakannya benar. Bertemu dengan tim hunting. Perempuan itu terus bertanya siapa Ang sebenarnya. Ang masih kesal dengan bertemu tim hunting di sini. Ang pun mulai bicara, jangan salah sangka. Aku bukanlah anggota tim hunting, aku hanya prajurit yang melewati tempat ini. Tim hunting ini selain tidak pernah hidup di dalam kota, mereka juga berkelana di luar kota tanpa markas dan pertujuan untuk mencari sumber daya, berupa item dan peralatan lainnya. Mereka bersenjata dan terkadang bergerak di dalam tim. Perempuan ini tidak percaya ke Ang, karena yang dia tahu prajurit dari kota tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini sendirian. Dan dia menuduh Ang pasti dari Silver Wolf Hunting Team. Ang tidak tahu apa itu tim hunting Silver Wolf. Dia bahkan mengatakan itu ke dirinya dan akan sulit menjelaskan kondisinya saat ini. Perempuan ini kesal dan menembakkan satu peluru ke arah Ang. Tembakan peringatan yang tidak mengenai Ang. Dia terus menuduh Ang, katanya mungkin Ang lebih buruk dari demon. Dia bertanya lagi, apa rekannya dari Branded Guns Hunting Team masih hidup? Ang kembali bingung dari kata-kata itu. Ang tahu kayaknya tim cewek ini, tim hunting Branded Gun, diserang oleh tim hunting Silver Wolf. Ang bilang tak ada gunanya penjelasanku sekarang. Apa kau dari tim hunting atau bukan? Tapi kau tidak boleh bicara dengan menodongkan pistol pada orang lain. Perempuan itu sedikit tenang dan menurunkan senjatanya. Ang saat itu menyadari ada orang yang akan datang. Melihat Ang yang tiba-tiba bergerak, perempuan itu kembali waspada. Tapi saat itu ada sebuah tembakan yang tepat mengenai tangannya. Ang melihat ada beberapa motor yang datang ke tempatnya. Dan ya, mereka adalah tim pengintai dari tim hunting Silver Wolf. Mereka yang menembak perempuan itu dan senang dengan hasil buruannya. Bos mereka akan senang juga. Perempuan ini terjatuh karena tangannya yang tertembak. Dia sudah tidak bisa mengangkat tangannya kembali.
Saat itu ada tangan yang mencengkram kepalanya. Anggota Silver Wolf senang yang dia tangkap adalah wanita. Setelah melihat wajahnya, dia pun senang. Wanita ini cukup cantik dan bisa bersenang-senang dulu sebelum membawanya ke bos. Saat lagi senang-senangnya, Ang yang sudah sedari tadi kesal datang dan langsung menendang kepala orang itu, sampai orang itu terlempar menjauh dan menabrak tembok. Ang bilang tidak peduli dengan pertikaian antara tim hunting, tapi Silver Wolf memang berisi bajingan. Hal buruk menimpaku hari ini dan moodku sedang jelek. Aku akan beri kalian satu kesempatan sebelum aku marah. Enyala, kata Ang yang sudah mulai masuk ke dalam mode demon. Melihat tatapan Ang, Silver Wolf ketakutan dan ingin menembak Ang. Tapi Ang dengan kuat menahan senjatanya itu dengan satu tangan saja. Ang bilang menodongkan pistol padaku 2 kali, benar-benar membuatku marah. Dengan panik, orang ini malah bilang, Ang, kenapa tak pergi saja? Dengan begitu, Silver Wolf akan melepaskannya. Ang tak peduli dengan mengendalikan kayu, membentuk sebuah tinju. Dia menerbangkan orang itu menuju ke langit. Cewek ini kaget dengan apa yang dia lihat. Silver Wolf ini masih hidup. Dia terjatuh dan kaget saat melihat Ang punya 2 inti dan bertanya, Ang itu manusia atau demon? Ang dengan mudah menghancurkan senjata orang itu dengan satu tangan. Demon atau manusia itu tidak penting. Setelahnya terdengar suara teriakan kesakitan, yang sudah pasti karena Ang. Setelah itu, tampak Ang mulai menyembuhkan tangan wanita dari tim Branded Guns. Kata Ang akan mengeluarkan peluru yang ada di tangannya dan memperbaiki ototnya yang terluka. Wanita ini berterima kasih ke Ang. Dia menoleh melihat bagaimana nasib tim Silver Wolf yang sudah tak bernyawa. Setelah tangannya sembuh, dia kaget dan kagum. Hanya dengar kalau prajurit berinti 4 saja yang punya skill seperti ini. Skill ini akan memicu fenomena unik. Cewek ini memuji Ang dan dengan tatapan senang bertanya apakah Ang prajurit berinti 4. Ang di dalam hatinya merasakan kekuatan demon berinti ganda di dalam tubuhnya. Tapi ada sosok di tubuhnya yang jauh lebih kuat dibandingkan demon itu. Ang bilang hanya prajurit berinti ganda dan punya kemampuan yang unik. Cewek itu tetap memujinya dan berterima kasih ke Ang. Dia juga meminta maaf atas perbuatannya tadi. Ang bilang tidak apa-apa, memang harus bertindak hati-hati kalau ada di luar kota. Ang bilang harus pergi ke kota terdekat. Dia bertanya apakah cewek itu tahu kota terdekat dari sini. Mendengar itu, cewek ini terdiam sebentar. Lalu dia menjelaskan, dia tahu tempatnya, tapi kalau Ang menuju ke sana, apakah boleh dia ikut juga? Ang bilang, membawamu? Kita baru saja bertemu dan belum kenalan. Apa kau sudah seyakin itu padaku? Dan kenapa kau ingin ke sana? Kata wanita ini, kota terdekat itu adalah kota Sunway, kota Rengce yang sangat kecil. Tapi kota itu sudah diambil alih oleh tim hunting Silver Wolf. Beberapa hari yang lalu, tim hunting Branded Guns mencoba menyelamatkan kota Sunway dari genggaman Silver Wolf. Tapi mereka gagal dan rekan-rekannya dihabisi. Sebenarnya mereka punya kesempatan untuk menang, tapi mereka tidak tahu kalau pemimpin Silver Wolf adalah prajurit berinti 3 dan kekuatannya mengerikan. Pemimpin Branded Guns berinti 2 dan tidak bisa menang melawannya. Cewek ini adalah satu-satunya yang berhasil kabur. Cewek ini pun bertanya, jika menyelamatkan kota bukan rencanamu, apa kau tetap mau membantuku? Dia akan melakukan apapun untuk Ang. Ang di dalam hatinya bilang, di masa lalu tim hunting memang sudah bermunculan, tapi tetap di dalam pengawasannya. Mereka tidak akan pernah melakukan hal mengerikan semacam itu. Apalagi mereka sekarang berani mengambil alih kota. Cewek ini meneruskan alasan Silver Wolf mengambil alih kota karena mereka ingin mengambil kristal energi.
Cewek ini tidak tahu mereka mau apakan benda itu. Mendengar itu, Ang begitu kesal. Mereka ini berani mengambil ahli kota dan juga berani mengambil kristal energi. Ang mulai berdiri. Antarkan aku ke sana. Tak peduli pada apapun yang terjadi di sana. Itu sudah cukup membuatku murka. Setelah itu, tampak Ang sudah melanjutkan perjalanan ke kota Sunway. Kata cewek ini, kota itu sudah dekat. Ang bilang akan menyembunyikan mobil di dekat kota dan berjalan menuju ke sana. Ang sudah berhenti jauh dari kota. Ang keluar dari mobil. Kota ini tak ada di ingatan Ang dan tidak pernah muncul di peta sebelumnya. Dan sekarang kota Sunway sudah diambil alih oleh tim hunting Silver Wolf. Ang bilang, ayo jalan ke sana dan periksa situasi di dalam kota. Saat itu ada demon tanpa sirip yang di belakang Ang. Cewek ini pun kaget dan memberi peringatan ke Ang kalau ada demon di belakangnya. Tapi Ang tanpa bergerak dari tempatnya, mengendalikan kayu dan menghentikan pergerakan seluruh demon di sana. Ang menjatuhkan setiap demon dan tanpa membunuhnya. Kata Ang tidak akan membunuh mereka karena demon seperti mereka menyukai darah dan mayat. Kalau mereka ini mati, itu akan memancing lebih banyak demon lagi. Ang menoleh ke cewek itu dan bilang, ayo pergi. Cewek itu tersenyum senang dan mengikuti Ang pergi. Dia juga memuji Ang yang begitu kuat dan mempunyai harapan sekarang. Setelah itu tampak Ang dan cewek ini sudah di dekat gerbang kota. Ang merasa aneh karena tidak ada penjaga di luar gerbang kota. Saat itu dari gerbang kota ada orang yang berlari membopong tubuh untuk kabur dari kota. Ang juga melihat orang itu kabur. Saat itu ada dua orang yang mengejarnya. Orang itu berteriak minta tolong. Tapi saat itu pengejarnya berhasil menangkapnya. Cewek ini tahu mereka dari Silver Wolf dan ingin menembak. Tapi Ang menghentikannya. Kalau menembak akan membongkar lokasi mereka saat ini. Ang bilang biar aku saja. Saat itu dari dalam kota keluar tangan ukuran besar yang membuat Ang kaget. Tangan itu mengambil tubuh manusia yang ingin kabur dan membawanya masuk kembali ke dalam kota. Ang kaget saat tahu di dalam kota itu juga ada demon. Ang bilang kalau ada demon maka tak bisa menggunakan strategi biasa. Ang bisa menyelamatkan mereka satu persatu. Dengan cepat, Ang sudah menghilang dari tempatnya, membuat cewek ini kaget. Dia melihat ke depan. Ang dengan mudah mengalahkan dua orang di depan gerbang. Cewek ini ikut berlari ke dalam kota. Dia melewati dua orang dari Silver Wolf yang menjaga gerbang. Dengan mudah dikalahkan oleh Ang. Cewek ini terhenti dan melihat dua orang itu aneh. Kulitnya terlihat membusuk. Penampilan mereka sudah seperti orang mati beberapa hari yang lalu. Cewek ini melihat ke dalam banyak orang dari Silver Wolf. Ang sudah maju dengan mudah mengalahkan setiap orang yang menghalanginya. Ang tahu mereka ini sudah menjadi mayat. Mereka dikendalikan oleh demon dengan kemampuan unik. Kalau begitu, Ang tidak akan ragu untuk menghabisi mereka. Ang dengan cepat mengalahkan setiap mayat hidup dan akan melahap mereka semua setelah mengalahkan musuhnya. Ang melihat orang-orang ini dikendalikan benang hitam seperti aura yang tertancap di kepala mereka. Demon ini punya kemampuan unik, pasti bergerak sendirian. Benang hitam ini menuju ke suatu tempat. Ang bilang ke cewek ini, aku akan menyelamatkan ayah dan anak itu dan menyuruh cewek ini mencari apakah ada orang yang masih hidup atau tidak. Cewek itu pun mengerti dan akan menuruti perintah Ang. Ang dengan cepat menuju ke arah benang hitam itu berasal. Sampai ke sebuah tempat yang seperti katedral. Ang menendang pintu besar untuk bisa masuk ke dalam. Ang melotot kaget dengan apa yang dia lihat. Dua orang yang sebelumnya kabur tampak terpasung. Ang kesal, dia sudah terlambat. Dia juga melihat adanya demon yang duduk melihat 3 kristal energi di depannya. Demon bertubuh kuning itu bilang, semua yang ada di kota ini milikku, baik yang hidup atau mati.
Aku sengaja meninggalkan ayah dan anak ini agar bisa bermain kucing-kucingan, tapi mereka malah ingin keluar kabur dari kota. Mereka sudah melanggar batas. Demon itu menyuruh Ang untuk datang. Dia menyambut Ang sebagai pelanggan terakhirnya. Demon bersirip tiga dengan inti ungu, kemampuannya ilusi dan mengendalikan mayat dengan elemen yang masih tidak diketahui. Ang melihat tiga kristal energi di situ. Silver Wolf mengambil alih kota karena ingin mengambil alih kristal energi tersebut. Tapi kenapa sekarang Demon bisa tertarik ke sini? Apa yang Demon inginkan dari kristal energi itu? Demon itu berjalan turun. Dia juga bertanya, apa Ang itu manusia atau demon? Ang menatap tajam, itu jelas inti ungu yang langka. Demon berinti ungu punya kemampuan untuk membuat ilusi. Ang mulai bicara, Silver Wolf yang sudah kau bunuh itu, pemimpin mereka adalah prajurit berinti tiga. Di hadapan demon pengendali mayat sepertimu, dia pasti tak punya kesempatan untuk menang. Demon itu menjawab, "Oh, prajurit berinti tiga itu. Apa maksudmu yang satu ini?" Kata demon itu sambil mengibaskan tangannya. Ang kaget melihat ada aura ungu yang datang mendekatinya. Itu adalah pemimpin Silver Wolf yang sudah dikendalikan. Ang berhasil menghalau serangan tiba-tiba itu. Tapi Ang terdorong mundur. Dia tahu orang ini adalah prajurit berinti tiga yang sudah mati dan dikendalikan oleh demon berinti ungu. Ang menoleh ke samping dan melihat banyak cahaya merah. Demon itu bilang, "Mari kita sambut tamu kita." Banyak prajurit yang berjalan mendekat. Ang melihat mereka ini bukan hanya dari anggota Silver Wolf, tapi prajurit dari kota Sunway ikut juga. Dan jumlah mereka ini terlalu banyak bagi Ang lawan. Demon inti ungu tertawa, "Selamat datang di pestaku." Seluruh zombinya sangat banyak dan siap menuruti perintahnya. Saat itu zombie-zombie ini sudah mulai maju menyerang Ang. Ang yang masih berinti dua akan kesulitan mengalahkan demon sirip tiga. Ang masih bersyukur lawannya ini berinti ungu yang dia tahu tidak berpengalaman dalam pertarungan langsung. Karena demon inti ungu hanya terampil menggunakan ilusi untuk mengendalikan pertarungan. Ang melapisi tangannya dengan api. Ang sudah mengarahkan tinjunya secara memutar dan menghantamnya ke tanah. Zombie di sana terbakar dan hangus menjadi abu. Demon inti ungu bilang, "Kau terlihat bukan seperti manusia biasa." Dia menantang Ang berdiri dan melawannya. Ang bilang sudah memutuskan, "Aku akan menggunakan api ini untuk membakar tubuh mereka." Demon ini kesal. Tubuh yang terbakar itu sangat sulit dia dapatkan. Dan sekarang mereka sudah menjadi abu, tidak bisa dia kendalikan lagi. Ang marah, meski ini sedikit tidak sopan. Tapi ini lebih baik daripada dikendalikan oleh demon sepertimu. Membakar tubuh mereka adalah solusi terbaik. Tanpa tubuh yang bisa dikendalikan, Ang dengan cepat sudah maju dan menyiapkan belatinya. "Kau bukanlah apa-apa di dalam pertarungan." Ang dengan gerakan cepat berhasil memberikan serangan kuat ke tubuh demon inti ungu. Ang sudah ingin mengarahkan serangan terakhirnya ke inti demon dan membunuhnya. Tapi saat itu demon ini menggunakan tubuh anak manusia sebagai perisai, membuat Ang menghentikan serangannya tepat sebelum mengenainya. Demon berinti ungu tertawa, "Kau ragu-ragu." Ang menerima tendangan dari demon itu dan dengan cepat mundur dari sana. Ang yang berhasil mundur merasakan sakit di organ dalamnya, tapi beruntung dia bisa menghindari luka fatal. Demon itu bilang, "Aku bukan hanya bisa mengendalikan orang lain, aku juga punya elemen emas yang bagus." Ang baru mengetahui kalau demon ini punya elemen emas. Ang mulai menyembuhkan luka di organ dalamnya dengan elemen kayu. Demon itu bilang harus mengambil resiko untuk menghancurkan Ang. "Aku akan gunakan benda yang sangat sulit dia dapatkan. Bawa itu ke sini." Datang manusia yang membawakan sebuah tabung berisi cairan hijau. Demon itu mengambilnya dan bilang, tidak menyangka akan menggunakan ayah dan anak sekaligus.
Demon inti ungu menelan cairan hijau itu sekalian dengan wadahnya. Ang tidak tahu benda apa itu dan fungsinya apa, tapi instingnya merasakan bahaya dari demon yang memakan benda itu. Ang tanpa ragu melesat maju menyerang demon itu. Ang sudah mengarahkan belati berlapis api untuk menghabisi demon itu sebelum menelan cairan hijau. Tapi demon itu sudah meminum semua cairan hijau. Saat itu terjadi lonjakan energi yang begitu kuat, menggadang serangan dari Ang. Ang melompat menjauh dari sana. Ang bertanya-tanya dari mana ledakan energi itu berasal. Ang melihat kalau demon itu sedang mengekstrak energi dari kristal energi untuk memperkuat dirinya. Ang bilang itu akan mustahil karena energi dari kristal itu masih kacau dan masih perlu proses kompres manusia. Jika demon itu menyerap energi di dalam dan langsung dari kristalnya, tubuhnya pasti meledak. Walaupun itu cuma teori yang Ang buktikan sendiri dari kehidupannya dulu, demon itu terus menyerap energi dari kristal. Ang tahu energi di dalam tubuh demon itu meledak-ledak, tapi ada yang menghentikannya. Ang mengingat benda hijau sebelumnya, apakah benda itu yang menghentikan ledakannya? Ang yakin itu pasti bukan buatan demon, tapi bagaimana bisa demon mendapatkannya? Demon berinti ungu merasakan energi luar biasa dari tubuhnya dan berteriak, evolusi setelah ledakan terjadi. Ang kaget melihat demon itu menggunakan energi dari kristal di belakangnya untuk berevolusi. Ini wujudnya yang sudah berevolusi menjadi demon bersirip 4, kemampuannya inti ungu, ilusi, dan elemen emas. Tubuhnya mengecil dan mulai menyerupai humanoid dengan jenis kelamin perempuan. Tentu dengan 4 sirip di tubuhnya, 2 di kepala dan 2 di punggungnya. Ang tahu ini buruk, melawan demon sirip 3 saja kewalahan, apalagi demon bersirip 4 sepertinya. Demon katanya, jadi ini rasanya menjadi demon bersirip 4. Demon ini membuat gelembung kecil di tangannya dan mengendalikan itu maju menyerang Ang. Gelembung itu dengan cepat menuju ke Ang. Ang yang melihat itu bukan gelembung biasa. Itu seperti bola emas yang terdapat lubang di sekitarnya. Demon itu memberi nama Sharpened Gold Wing Nails. Ang kesal saat tahu demon bersirip 4 ini punya sebuah skill. Dia mulai membuat perlindungan dari kayu. Bola emas itu mulai meledakkan energi dari segala lubang yang ada di dalam bolanya. Ang berhasil melindungi dirinya dari serangan itu. Demon emas maju dengan kakinya yang seperti roket. Demon emas itu berhasil menembus pertahanan yang dibuat Ang dan menendang tubuh Ang jatuh dari sana ke bawah tanah. Ang terkapar tak berdaya, tampak bajunya pun sudah robek tepat di perutnya, membuat Ang begitu kesakitan. Saat itu kaki demon emas jatuh tepat di tubuhnya, membuat Ang kesakitan. Demon itu bilang, aku yakin kau melihatnya dengan berevolusi ke inti berikutnya. Ada jarak yang cukup jauh, yang tidak bisa aku lewati. Inilah akhir riwayatmu. Demon itu mengubah bentuk tangannya. Katanya, tapi aku menyukaimu. Jadi aku akan mengambilmu sebagai koleksiku. Kata demon emas itu setelah mengubah tangannya lebih tajam. Tentu saja sebagai mayat. Ang melihat tangan demon emas itu yang dengan cepat menuju ke kepalanya. Tapi saat itu serangan demon emas itu berhenti tepat di dahi Ang. Demon itu berhenti karena melihat ada sebuah portal yang muncul di belakangnya. Ang kaget saat ada kejadian yang membuat ruang dan waktu di situ bengkok. Ini mungkin black hole. 3 kecil di depannya dan ada 1 yang besar di belakang. Saat itu ada tangan yang keluar dari black hole di belakang. Tangan itu mencengkeram kepala demon emas bersirip 4. Hei, kami tidak bisa membiarkan karakter sampingan sepertimu mengganggu rencana kami. Muncul demon dengan wujud perempuan. Demon bersirip 4 ini kaget.
Dia kayaknya menyebut demon itu Black, terusannya tidak diberitahu. Karena demon ini mengatakan kompres. Setelah mengatakan itu, black hole di tangannya menyedot tubuh demon bersirip 4 itu dan menghilangkan tubuhnya tanpa jejak. Setelah itu dia keluar dari black hole-nya sambil membawa inti demon berinti 4 yang sudah dia kalahkan. Ang hanya bisa terdiam melihat kemunculan demon itu. Kata demon seksi ini tidak bisa mempercayai manusia sampah seperti itu. Entah apa maksud dari perkataan demon ini. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.